Oke, di konten kali ini gue mau sedikit review ya tentang monoshock VND ini yang non tabung nih. Nah, yang udah gue pakai itu selama 6 bulan. Ini gue bakal ceritain gimana rasanya pakai monoshock ini. Untuk harganya ini termasuk terjangkau ya, teman-teman. Buat kalian yang emang masih pelajar, gue rasa bisa beli monoshock ini. Nah, terus untuk dari segi tampilan juga bagus. Nah, ini atasnya. Nah, untuk monoshock ini tuh dia untuk settingannya cuman bisa disetting di preloadnya aja nih. Di sini. Monoshock ini sendiri tuh menurut gue itu enak ya buat diajak jalan ngelewatin yang berlubang ataupun jalan yang rusak gitu. Untuk ribonnya sendiri kalau menurut gue ini udah bagus ya, jadi nggak ngantak gitu ya, jadi lumayan lembut. Dan nanti gue bakal kasih lihat nih ya ribonnya kayak gimana. Di Satria V ini tuh untuk settingan preloadnya nih gua setting di 2,5 ya. Soalnya kenapa? Karena motor gue ini armnya udah panjang. Jadi kalau misalkan pakai settingan standar bawaan dia itu terlalu ngayun banget ya. Dan nanti ini ban ini mentok sini nih. Wajar sih ya karena armnya udah panjang, jadi tekanannya jadi lebih kuat gitu ya. Jadi per juga harus lebih keras buat nyimbangin dari arm ini. Dan itu juga udah pernah gua setting 1,5 ya di video sebelumnya, review pertama gua. Setelah gue pakai itu knalpot masih nyangkut ya di polisi tidur, makanya gue kencengin lagi, gue tambahin 1 putaran dan hasilnya lumayan ya. Walaupun sebenarnya gue juga sedikit miring-miring ya supaya menghindari yang namanya benturan gitu. Apalagi kan motor gue ini shock depannya kan udah gue turunin ya, jadi lebih ceper. Terus knalpot juga ini nih, headernya juga dia terlalu ke bawah ya. Ini juga jadi buat motor tuh jadi lebih ceper ya. Misalnya kalian pengen setting preloadnya, ini juga harus diperhatiin juga ya. Di bagian sini nih, dia kan di sini ada lubang-lubang ya, lubang-lubang kecil. Jadi di lubang ini nih, di antara lubang ini tuh ada yang namanya baut kecil supaya setelan ini tuh nggak gerak kemana-mana. Jadi sebelum kalian setting ini harus dicopot dulu ya nih bautnya nih. Pokoknya ada di sekitaran sini nih. Gue juga pengen ngasih tips nih ke kalian. Misalkan kalian ganti ke yang baru, itu jangan langsung kalian pasang ya. Bos-bosan yang ada di sini ya, disertifikan di sini bos-bosannya kan dia kan dari karet ya. Itu harus kalian cek dengan cara swing arm ini nih digoyang-goyang ya. Kalau misalkan dia digoyang-goyang dia ngikut ya, oblak, itu berarti bos-bosannya yang ada di situ udah rusak dan harus diganti. Ini juga bisa menyebabkan monoshock ini juga rusak ya, karena monoshock ini tuh kerjanya dia nggak boleh ada tekanan dari kanan atau dari samping ya. Jadi bener-bener harus lurus gitu, harus center, karena pegangan dia kan ada di as ini nih, di batang as ini nih ya. Kalau misalnya dia miring karena pengaruh dari swing arm yang oblak ini, ya dia juga nanti bakal kegencet ya, samping-sampingnya itu bakal kegencet. Alhasil itu nanti dia bakal baret ya, ataupun mungkin parahnya bisa jebol. Menurut gue masih banyak banget orang yang punya pikiran pakai monoshock ini, ternyata setelah gue beli baru beberapa bulan udah bocor kayak gitu ya. Jadi kalian harus perhatiin juga masalah ini juga ya, karena kebanyakan orang kan nggak pernah ganti aja monoshock ya, tapi nggak pernah ngecek swing armnya oblak apa enggak. Dia pikir monoshocknya emang yang rusak gitu ya. Nah, kalau swing arm ini emang wajar aja sih kalau misalnya bosnya itu rusak ya, karena kalau motor harian kan biasanya dipakai buat boncengan ya kan, buat nikung-nikung, apalagi jalan-jalan yang rusak ataupun polisi tidur yang tinggi-tinggi ya kan. Wajar aja gitu kalau misalkan bos-bosannya rusak. Apalagi kalau di LV ini kan dia bos-bosannya bentuknya ini ya, karet ya. Walaupun sebenarnya bos-bosan yang kayak gitu sebenarnya nyaman sih buat ngeredam getaran-getaran, cuman pasti dari segi keawetan bakal lebih kurang ketimbang bos-bosan yang udah pakai bearing ya.
Sekarang gue mau ngetes ini ribbon dari Monoshock VND ini smooth apa enggak ya. Oke, itu dia tadi kondisi ribbonnya dari Monoshock VND ini. Kalau menurut gue lumayan bagus ya, dengan kelas Monoshock yang non tabung kayak gini. Oke, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya supaya kalian gak tertinggal notifikasi dari gua.